Perbatasan Lebanon memanas setelah Kopassus berhasil lumpuhkan 10 orang militer Israel. Ketegangan di perbatasan Lebanon dengan Israel mencapai puncaknya setelah pasukan elit Indonesia, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dilaporkan berhasil melumpuhkan 10 orang militer Israel dalam sebuah operasi rahasia yang dilancarkan pada dini hari tadi. Operasi tersebut terjadi di perbatasan selatan Lebanon, yang selama beberapa minggu terakhir memang sudah berada dalam situasi tegang akibat bentrokan antara milisi Hizbullah dan pasukan Israel. Dalam laporan yang diterima dari sumber militer di Lebanon, Kopassus terlibat dalam operasi bersama dengan Hizbullah untuk menahan laju pasukan Israel yang diduga mencoba melakukan serangan mendadak ke wilayah Lebanon. Kepala Intelijen Lebanon, Jenderal Faisal Ahmad, menyebutkan bahwa operasi ini adalah respons dari meningkatnya aktivitas militer Israel di perbatasan. Kehadiran pasukan Indonesia dalam operasi ini menunjukkan komitmen internasional untuk menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah, ujarnya dalam konferensi pers di Beirut. Berdasarkan laporan yang diterima, operasi dimulai saat Kopassus, yang dikirim sebagai bagian dari misi internasional untuk membantu stabilitas di kawasan, mendapatkan informasi tentang pergerakan unit militer Israel di sekitar perbatasan. Kopassus, yang dikenal akan kemampuan tempur taktis mereka, bergerak cepat dan berhasil menyergap konvoi militer Israel di daerah pegunungan dekat kota Bint Jebeil. Operasi berlangsung cepat namun efektif. Dengan menggunakan taktik gerilya dan serangan mendadak, Kopassus berhasil melumpuhkan 10 tentara Israel tanpa menimbulkan korban di pihak mereka sendiri. Serangan ini membuat pasukan Israel terkejut dan terpaksa mundur ke garis pertahanan mereka di dekat perbatasan. Seorang perwira senior Kopassus yang tidak disebutkan namanya mengatakan, "Ini adalah operasi yang telah kami rencanakan dengan matang. Fokus utama kami adalah untuk melumpuhkan kekuatan musuh tanpa menimbulkan eskalasi lebih lanjut." Kabar tentang keterlibatan Kopassus dalam konflik ini telah menyebar dengan cepat, menarik perhatian dunia internasional. Pemerintah Israel langsung bereaksi keras dan mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya sebagai agresi yang tidak dapat diterima. Mereka juga mengancam akan mengambil langkah-langkah balasan jika insiden ini terus berlanjut. Di pihak lain, Lebanon dan Hizbullah menyambut baik tindakan ini. Pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, menyampaikan dalam pidatonya, "Kami berterima kasih atas bantuan dari saudara-saudara kita dari Indonesia yang menunjukkan keberanian luar biasa. Ini adalah bukti bahwa perlawanan terhadap agresi Israel tidak hanya milik Lebanon, tapi seluruh dunia." Sementara itu, di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa keterlibatan Kopassus dalam operasi tersebut merupakan bagian dari misi perdamaian dan untuk menjaga kedaulatan serta keamanan internasional. Juru bicara Kementerian Teuku Faisal menyatakan, Indonesia selalu berkomitmen untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia, dan tindakan Kopassus ini sesuai dengan mandat internasional yang diberikan kepada kami. Para pengamat politik Timur Tengah khawatir bahwa insiden ini bisa memicu eskalasi lebih lanjut antara Israel dan Lebanon, yang selama bertahun-tahun sudah terlibat dalam konflik yang berlarut-larut. Dengan keterlibatan pasukan asing seperti Kopassus, situasi di lapangan bisa menjadi lebih rumit, terutama jika pihak-pihak internasional lain turut campur.
Meskipun begitu, beberapa pihak juga melihat ini sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan, di mana tindakan Israel yang semakin agresif mendapat respons dari komunitas internasional. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali meningkat setelah 10 pasukan Israel dilaporkan mencoba memasuki wilayah Lebanon secara ilegal. Upaya tersebut digagalkan oleh unit elit Komando Pasukan Khusus, Kopassus Indonesia, yang saat ini tengah bertugas dalam misi penjaga perdamaian di bawah bendera PBB. Menurut sumber-sumber lokal, insiden ini terjadi pada dini hari ketika sekelompok pasukan Israel berusaha melintasi perbatasan yang dijaga ketat. Meski keberadaan pasukan Kopassus di Lebanon adalah untuk menjaga perdamaian, kali ini mereka harus terlibat langsung dalam operasi pertahanan setelah mengetahui adanya pelanggaran perbatasan. Pasukan kami bergerak cepat setelah mendeteksi gerakan mencurigakan di dekat perbatasan. Sesuai mandat PBB, kami bertindak untuk melindungi wilayah dan mencegah eskalasi lebih lanjut, kata Kolonel Ineviastos Sutomo, Komandan Misi Kopassus di Lebanon. 10 pasukan Israel berhasil kami lumpuhkan tanpa ada korban jiwa dari pihak kami maupun pihak lawan. Sumber-sumber keamanan mengonfirmasi bahwa pasukan Israel yang terlibat adalah bagian dari operasi rahasia yang belum diketahui tujuannya. Namun, tindakan ini dianggap sebagai provokasi serius yang dapat memperburuk situasi di wilayah tersebut. Kopassus yang dikenal dengan kemampuan tempur yang luar biasa, menunjukkan kedisiplinan tinggi dalam menghadapi insiden ini. Mereka berhasil melumpuhkan pasukan Israel dengan teknik infiltrasi dan penguasaan medan yang unggul. Setelah melumpuhkan pasukan tersebut, mereka menyerahkannya kepada otoritas PBB untuk diproses lebih lanjut. Juru bicara PBB di Lebanon, Maria Hernandez, menyatakan bahwa penyelidikan atas insiden ini sedang berlangsung. Kami mengutuk segala bentuk pelanggaran perbatasan yang dapat memicu konflik baru. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Situasi di perbatasan Lebanon-Israel memang sudah lama tegang, dan kejadian seperti ini menambah ketidakpastian di wilayah tersebut. Meski demikian, banyak pihak berharap agar peristiwa ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Diplomasi internasional kini diharapkan untuk memediasi agar ketegangan bisa diredam sebelum mencapai titik kritis. Pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, namun banyak pihak memuji profesionalisme Kopassus dalam menjalankan misi perdamaian di kawasan yang penuh dengan konflik ini.